Siapa sih yang gak kenal Spider-Man? Si jagoan bertopeng merah dengan jaring laba-laba yang bisa memanjat gedung tinggi dan berayun di antara gedung-gedung pencakar langit. Dia adalah salah satu superhero paling ikonik sepanjang masa. Tapi tahukah kamu, perjalanan Spider-Man ini nggak dimulai dari film blockbuster atau video game canggih? Semua ini dimulai dari sebuah komik sederhana di tahun ke-1962. Yap, lebih dari 60 tahun yang lalu. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana si Peter Parker dari Queens ini berevolusi dari halaman komik sampai menjadi fenomena global yang kita kenal sekarang. Semuanya bermula pada bulan Agustus tahun 1962 di dalam komik antologi berjudul Amazing Fantasy edisi ke-15. Komik ini diciptakan oleh dua legenda Marvel, Stan Lee dan Steve Ditko. Saat itu, dunia superhero didominasi oleh pahlawan-pahlawan dewasa yang sempurna, kaya raya, atau bahkan dewa dari planet lain. Stan Lee punya ide yang radikal. Gimana kalau kita bikin superhero yang remaja? Anak SMA biasa yang punya masalah sehari-hari seperti kita semua? Awalnya, ide ini ditolak habis-habisan oleh bosnya. Superhero kok remaja? Remaja itu cuma bisa jadi sidekick, kata mereka. Tapi Stan Lee bersikeras. Akhirnya, lahirlah Peter Parker. Dia bukan seorang miliarder atau alien, tapi seorang anak yatim piatu yang pintar tapi canggung secara sosial, tinggal bersama paman dan bibinya di Queens, New York. Suatu hari, saat mengunjungi sebuah pameran sains, Peter digigit oleh seekor laba-laba yang terpapar radioaktif. Gigitan inilah yang memberinya kekuatan super, kekuatan selevel laba-laba, kemampuan merayap di dinding, dan spider sense, atau indera laba-laba, yang bisa mendeteksi bahaya. Keunikan Spider-Man adalah, meskipun punya kekuatan super, dia tetap harus berurusan dengan masalah remaja pada umumnya. Mengerjakan PR, menghadapi perundungan di sekolah, mencari pekerjaan sambilan buat bantu bibinya, dan tentunya, masalah percintaan yang rumit. Inilah yang membuat pembaca muda langsung merasa terhubung dengannya. Tapi, ada satu momen tragis yang benar-benar membentuk siapa itu Spider-Man. Awalnya, Peter menggunakan kekuatannya untuk mencari ketenaran dan uang. Suatu malam, setelah selesai tampil di sebuah acara televisi, dia membiarkan seorang pencuri kabur begitu saja. Padahal, dia bisa dengan mudah menghentikannya. Peter berpikir, itu bukan urusanku. Namun, takdir berkata lain. Pencuri yang sama, beberapa saat kemudian, merampok dan membunuh Paman Ben, sosok ayah yang sangat ia sayangi. Ketika Peter melacak dan menangkap pembunuhnya, dia hancur saat menyadari bahwa itu adalah orang yang sama yang dia biarkan lolos. Di momen itulah, Peter Parker memahami pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Sebuah filosofi yang menjadi inti dari karakternya, with great power comes great responsibility, dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Kata-kata ini bukan cuma slogan klise, tapi sebuah pengingat abadi atas kesalahannya, dan menjadi kompas moral yang menuntun semua tindakannya sebagai Spider-Man. Sejak debutnya, popularitas Spider-Man meledak. Dia dengan cepat mendapatkan seri komiknya sendiri, The Amazing Spider-Man. Pada tahun ke-1963, seiring berjalannya waktu, dunia Spider-Man terus berkembang. Ceritanya menjadi semakin dalam dan kompleks. Kita diperkenalkan dengan jajaran karakter pendukung yang luar biasa, seperti Mary Jane Watson, Gwen Stacy, dan Harry Osborn. Tentu saja, seorang pahlawan hebat membutuhkan musuh-musuh yang hebat pula. Spider-Man menghadapi galeri penjahat paling ikonik dalam sejarah komik. Ada Green Goblin yang gila, Dr. Octopus yang jenius dengan lengan mekanisnya, Lizard yang tragis, Sandman, Electro, hingga musuh bebuyutannya yang paling populer, Venom, si simbiot alien. Tema ceritanya pun makin beragam, dari petualangan seru melawan penjahat super, hingga drama pribadi yang menyentuh soal kehilangan, pengorbanan, politik, dan dilema moral yang dihadapi Peter Parker dalam menyeimbangkan dua kehidupannya. Kesuksesan di dunia komik membuat Spider-Man gak butuh waktu lama untuk merambah ke media lain. Pada tahun 1967, serial animasi pertamanya tayang. Meskipun animasinya sangat sederhana, serial inilah yang melahirkan lagu tema ikonik Spider-Man, Spider-Man Does Whatever a Spider Can, yang pasti kalian semua tahu. Tapi, bagi banyak orang, terutama generasi 90-an, adaptasi kartun yang paling definitif adalah Spider-Man, The Animated Series yang tayang pada tahun ke-1994. Serial ini dipuji karena ceritanya yang setia pada komik, pengembangan karakter yang kuat, dan penggambaran aksi yang keren. Kartun inilah yang memperkenalkan Spider-Man dan dunianya yang luas kepada jutaan anak di seluruh dunia, memperkuat statusnya sebagai ikon budaya pop. Setelah berpuluh-puluh tahun beraksi di komik dan layar kaca, akhirnya tiba saatnya bagi Spider-Man untuk berayun ke layar lebar. Pada tahun 2002,
sutradara Sam Raimi membawa Spider-Man ke dalam bentuk film live action. Dengan Tobey Maguire sebagai pemeran Peter Parker, film ini menjadi sebuah fenomena global dan sukses besar. Kenapa? Karena Sam Raimi berhasil menangkap esensi sejati dari karakter Spider-Man. Perpaduan sempurna antara aksi spektakuler, humor yang khas, dan drama personal yang menyentuh hati. Kita melihat perjuangan Peter sebagai pahlawan, sekaligus sebagai manusia biasa. Kesuksesan ini dilanjutkan dengan Spider-Man 2 pada tahun 2004, yang oleh banyak fans dan kritikus dianggap sebagai salah satu film superhero terbaik sepanjang masa. Sebelum trilogi ini ditutup dengan Spider-Man 3 pada tahun ke-2007. Setelah trilogi Sam Raimi berakhir, Sony Pictures melakukan reboot pada franchise ini dengan The Amazing Spider-Man pada tahun 2012, kali ini dibintangi oleh Andrew Garfield. Versi ini memberikan nuansa yang sedikit berbeda, lebih modern dan kelam, dengan fokus pada misteri hilangnya orang tua Peter. Meskipun hanya berjalan 2 film, versi Andrew Garfield juga memiliki banyak penggemar berkat chemistry-nya yang luar biasa dengan Emma Stone yang berperan sebagai Gwen Stacy. Dan kemudian, terjadilah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para fans selama bertahun-tahun. Melalui kesepakatan bersejarah antara Sony dan Marvel Studios, Spider-Man akhirnya bisa bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU. Tom Holland diperkenalkan sebagai Peter Parker, versi remaja dalam Captain America Civil War pada tahun ke-2016. Versi ini membawa Spider-Man kembali ke akarnya sebagai seorang anak SMA yang cerdas dan canggung. Namun kali ini dengan sentuhan mentor seorang Tony Stark. Kehadirannya di MCU membuat Spider-Man menjadi bagian dari sebuah jagat sinematik yang lebih besar, berinteraksi dengan para Avengers, dan menghadapi ancaman skala kosmik. Dari trilogi Tobey yang klasik, duo film Andrew yang emosional, hingga trilogi Tom Holland di MCU, setiap versi memberikan interpretasi unik yang memperkaya warisan Spider-Man di dunia perfilman. Sekarang, ayo kita bahas beberapa fakta menarik. Tahuk, Spider-Man adalah superhero remaja pertama di Marvel yang bukan sekadar sidekick, melainkan bintang utamanya sendiri. Dia juga salah satu karakter fiksi paling menguntungkan sepanjang masa, menghasilkan miliaran dolar dari penjualan merchandise saja. Selain film live action, jangan lupakan juga film animasinya yang luar biasa Spider-Man Into the Spider-Verse, yang memenangkan piala Oscar untuk film animasi terbaik. Film ini membuka konsep multiverse dan memperkenalkan kita pada berbagai versi Spider-Man, seperti Miles Morales dan Spider-Gwen. Di luar layer, Spider-Man ada di mana-mana. Puluhan video game, mainan, kostum Halloween, bahkan menjadi maskot yang sering muncul di akora-akora di seluruh dunia. Dia benar-benar sudah melampaui statusnya sebagai karakter komik. Jadi, dari sebuah ide sederhana di selembar kertas pada tahun 1962, Spider-Man telah tumbuh dan berevolusi menjadi sebuah ikon global yang dicintai oleh lintas generasi. Perjalanannya dari komik, kartun, hingga berbagai versi film blockbuster membuktikan satu hal. Cerita tentang seorang anak biasa yang mendapatkan kekuatan luar biasa dan belajar untuk bertanggung jawab adalah kisah yang tak lekang oleh waktu. Spider-Man mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang selalu bangkit kembali. Tidak peduli seberapa keras mereka jatuh, dan itulah mengapa setiap generasi selalu punya cara mereka sendiri untuk jatuh cinta pada si pahlawan lingkungan ramah bertopeng merah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, versi Spider-Man mana yang jadi favorit? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk cerita-cerita seru seputar dunia superhero lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.